Jemaat dimohon bersaat teduh sejenak. Mari kita bersukacita karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Kita awali dengan pujian, Ku masuki gerbangnya. Saya mohon jemaat berdiri. Kebaktian di hari Minggu kedua bulan September ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan beribadah di minggu hari ini, minggu kedua bulan September. Walaupun masih dalam posisi beribadah di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah berubah, yang terus memberkati kita, akan memberkati kita juga dalam ibadah pada hari ini, dan berkati setiap orang percaya yang mengadakan ibadah baik yang sudah memungkinkan untuk di gereja atau masih di rumah masing-masing. Tuhan tetap memberkati kita. Saya beri selamat berhari Minggu kepada Vivi dan selamat hari Minggu kepada Pak Catmiko dan teman-teman yang bertugas hari ini. Dan kita juga beri salam ya kepada
pasangan kita, anak-anak kita, saudara-bersaudara yang beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Dan biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu mempersatukan kita di dalam kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian kita, satu dalam kasih, satu dalam roh. Keagungan dan kebesaran Kristus adalah ketika Dia datang ke dunia dan mengangkat kita semua dari lumpur dosa dan dijadikannya anak-anak Allah. Mari kita nyanyikan pujian ini karena kasih-Nya yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya sukacita kita bawa kepadanya, tetapi segala ketidakberdayaan kita, segala dosa dan pelanggaran kita boleh bawa kepadanya dan mohon pertolongannya untuk memulihkan kita. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dengan menaikkan pujian anugerah yang ajaib.
Ya Bapa yang kudus, kami datang sebagaimana kami ada. Engkau tahu persis keadaan kami. Segala keinginan baik yang kami pikirkan seringkali tidak nyata di dalam kelakuan kami. Segala yang baik yang ingin kami lakukan terhalang oleh segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu Bapa, kami datang kepadamu. Kami mohon pengampunan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk terus bangkit dan berada di dalam persekutuan dengan Engkau. Jadikan kami lilin yang bercahaya di tengah kegelapan, dan berikan semangat yang baru kepada kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami mohon. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam menerima kemuliaan Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sangat luas rahmat Allah, luas bagai samudra. Mari kita naikkan pujian ini sebagai pengantar. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau adil, Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas hidup ini. Tetapi di dalam hatimu ada kasih yang luar biasa, yang Engkau sediakan bagi setiap orang yang mau dan rindu datang kepadamu. Mereka yang telah lari menjauh daripadamu, memiliki keberanian untuk datang menghadapmu. Oleh sebab itu Bapa, ketika kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tolonglah kami, agar kami menangkap makna kebenaran firman yang sudah Tuhan peruntukkan bagi kami. Kami mengenal kasih-Mu bagi kami yang berdosa, bagi setiap orang-orang telah memberontak. Engkau senantiasa menyediakan kesempatan untuk datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yunus 2 ayat 10 sampai Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu.
Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Yunus mengalami satu perjumpaan yang tidak terduga dengan Tuhan lewat pergumulan doa yang tidak mudah ketika dia berada di perut ikan. Nabi yang ingin melarikan diri sejauh mungkin dari Tuhan ini akhirnya menyadari bahwa betapa sulitnya, betapa sakitnya jika dia diusir dari hadapan Tuhan. Itu kita dapat lihat di dalam pasal 2 ayat yang keempat-a. Dia mengalami keterpurukan yang semakin dalam, ketakutan dan keputusasaan pun mulai datang. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan saja, Yunus akhirnya bisa bersyukur dan berkata, keselamatan datang dari Tuhan. Dia telah melewati satu fase pergumulan yang berat untuk kembali taat kepada Tuhan. Tuhan menyelamatkan Yunus dengan satu tujuan, yaitu mempersiapkannya kembali untuk rencana ilahi Tuhan, yakni keselamatan bagi bangsa Niniwe. Dalam bagian yang sudah kita baca hari ini, akan menunjukkan kepada kita betapa luar biasanya Allah kita. Dia adalah Allah yang adil dan berdaulat atas hidup ini, dan dia berhak untuk menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran, membuat orang lain menderita. Tetapi dia juga adalah Allah yang sangat pemurah, ya, Allah yang sangat berbelas kasih. Dan ada satu tulisan oleh seorang hamba Tuhan, saya senang dengan istilah ini, Allah yang beranugerah, di mana dia memberi kesempatan kepada orang-orang yang telah berdosa sedemikian jahatnya untuk boleh kembali kepadanya. Nyata bahwa Allah ini bermurah hati dan berbelas kasihan, beranugerah. Itu dari beberapa kesempatan yang diberikan kepada anak-anaknya untuk menerima rahmat-Nya. Ketika mereka memberontak, hati Allah tentu sedih. Allah tidak senang dengan menghukum, karena memang itu bukan karakternya. Tetapi Dia adalah Allah yang kasih dan selalu memberi kesempatan kepada anak-anaknya
untuk kembali kepadanya. Kesempatan yang pertama diberikan kepada Yunus. Kita lihat Tuhan memberi kesempatan kedua bagi Yunus. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 ada satu kalimat yang mungkin kita atau saya garis bawahi, itu di sini dikatakan untuk kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yunus, untuk kedua kalinya. Yunus telah memberontak, tidak taat kepada perintah Tuhan, ya dia diharapkan oleh Tuhan untuk ke Niniwe, tetapi dia berbelok ke Tarsis. Tetapi atas anugerah Tuhan, dia diselamatkan kembali. Tidak hanya sekedar Yunus selamat, tetapi keselamatannya penting untuk misi keselamatan Allah bagi bangsa Niniwe. Dan Yunus mulai belajar untuk taat sebagai hamba yang mau menjalankan perintah Tuhan. Ada kesempatan kedua bagi Yunus. Dan saya pikir bahwa selalu ada kesempatan kedua bagi kita. Ketika kita melakukan pelanggaran, Allah senantiasa menolong kita untuk kembali. Asal kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan lewat pemberitaan firman, lewat teguran, lewat peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, Allah juga ingin kita belajar dari Allah sendiri, dari Tuhan kita Yesus Kristus, untuk selalu memberi kesempatan kepada anggota keluarga kita atau teman kita yang telah melakukan kesalahan kepada kita, untuk juga mendapat kasih sayang atau mendapat maaf dari kita. Hal yang kedua adalah Tuhan memberi kesempatan yang cukup bagi penduduk Niniwe. Di situ dikatakan Allah memberi kesempatan 40 hari kepada mereka. Masa 40 hari adalah masa anugerah. Berarti ada kesempatan atau ada waktu yang cukup untuk menyampaikan berita kepada seluruh penduduk agar mereka bertobat. Berita penghukuman. Kalau misalnya hanya diberi kesempatan 1 minggu, mungkin agak sulit. Karena pada waktu itu juga belum punya alat yang canggih seperti kita. Tidak ada HP, apalagi WA ya, maksudnya untuk bisa memberitahu kepada masing-masing anggota keluarga untuk berkumpul karena ada berita penting. Bahwa Tuhan akan menghancurkan mereka kalau mereka tidak bertobat. Tetapi dengan luasnya wilayah kota Niniwe, yang kalau dijalani itu sekitar 3 hari 3 malam, karena demikian luas dan besar dan banyak penduduknya, tetapi Allah realistis, memberi 40 hari. Memberi cukup waktu. Jadi kesempatan yang cukup. Dan puji Tuhan, bacaan kita bahwa mereka segera menerima berita itu dan meresponsnya dengan baik. Mereka bertobat. Yang ketiga, Tuhan memberi kesempatan yang besar. Jadi pertama, kesempatan kedua untuk Yunus. 2, kesempatan yang cukup 40 hari. Dan sekarang kesempatan yang lebih besar lagi. Secara khusus di pasal 3 ini kita melihat sesuatu yang kontras ya. Disebut Niniwe ini adalah satu kota yang besar dengan penduduk yang sangat banyak, sangat besar, dan juga mereka melakukan dosa yang besar, dan dosa ini sampai ke hadapan Tuhan. Dan kota yang besar ini, penduduk yang besar dan banyak ini, yang melakukan dosa yang besar ini juga mengalami pertobatan yang besar. Inilah rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kota yang akan dijungkir balikan oleh Tuhan, kota besar ini akan diratakan, kemudian penduduk yang besar ini akan dimusnahkan, dan kemudian kekayaan Niniwe berupa harta benda dan binatang-binatang peliharaan mereka akan musnah. Semua akan hilang.
Tetapi karena rahmat dan anugerah Tuhan disambut dengan sukacita dan dengan rasa duka yang dalam, maka mereka menerima pertobatan yang besar. Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Kemurahan hatinya dimaksudkan untuk membawa banyak orang bertobat kepadanya. Jadi seringkali ada penundaan hukuman. Itu menolong orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Pertobatan yang benar membuka pintu rahmat bagi mereka yang rindu kembali kepadanya. Penyesalan saja tidak cukup, pertobatan saja tidak cukup asal menyesal ya. Tetapi pertobatan yang benar membuka pintu rahmat bagi mereka yang rindu kembali kepadanya. Pertobatan yang benar ditandai dengan yang pertama, kesedihan, kedukaan yang dalam. Ada duka cita karena mereka telah mendukakan hati Allah. Yang kedua, pertobatan yang benar ditandai dengan kerendahan hati. Di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, raja dan seluruh rakyatnya datang kepada Tuhan, berduka mengenakan kain kabung. Raja menanggalkan segala jubah kebesarannya, dan para pemimpin juga menanggalkan jubah kebesaran mereka. Mereka mengenakan kain kabung, sampai binatang pun diharapkan untuk puasa. Ini menandakan betapa mereka mengharapkan Tuhan untuk menolong mereka. Hal yang ketiga adalah perubahan tindakan. Itu ayat yang ke-8. Mereka masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang mereka lakukan. Dari raja sampai rakyat jelata, bahkan sampai binatang ya. Ada perubahan. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka memohon pertolongan Tuhan. Mereka berduka karena telah menyakiti hati Tuhan. Dan mereka berbalik. Dan yang keempat adalah pertobatan yang benar ditandai dengan kesadaran tentang rahmat dan anugerah Tuhan. Di dalam ayat 9 kita ya. Sang raja sudah melakukan semua yang ia pantas lakukan. Berduka, merendahkan diri, dan berbalik dari kejahatan. Walaupun demikian, ia benar-benar menyadari bahwa itu semua tidak akan cukup tanpa rahmat dan anugerah Tuhan. Segala kebaikan yang mereka lakukan, yang menurut pandangan kita, bagi sang raja, semua itu jika tanpa anugerah Tuhan, tanpa rahmat Tuhan, mereka tidak akan tertolong. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan tersedia bagi kita semua. Tidak terkecuali. Dan tidak seorang pun di antara kita yang sedemikian sempurnanya di dalam mengikuti Tuhan, di dalam mentaati Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita. Namun Tuhan senantiasa menyediakan kesempatan-kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan untuk membaharui komitmen kita, membarui hati kita dan hubungan kita dengan Dia. Lewat banyak cara. Lewat teguran firman Tuhan, lewat pemberitaan yang saat ini kita dengar. Lewat pengalaman-pengalaman rohani yang kita dengar, lewat kesaksian orang lain. Demikian juga lewat peristiwa-peristiwa. Mungkin kadang-kadang ada, ya kita tidak perlu mengalami peristiwa seperti Yunus. Mungkin ada hal yang
membuat kita merasa demikian down ya, jatuh. Itulah kesempatan di mana kita boleh datang kepada Tuhan. Karena ketika kita mengalami kejatuhan, itu bukan akhir segalanya. Tetapi itulah kesempatan kita datang kepadanya. Karena Dia menyediakan rahmat dan anugerahnya bagi kita. Dan mari kita dengan sadar, menyesal bahwa kita telah melakukan pelanggaran. Dan dengan rendah hati, kita datang kepada Tuhan. Dan kita bertekad untuk mengadakan pemulihan dengan Tuhan. Dan kita sadar bahwa semua yang kita lakukan tanpa rahmat dan anugerahnya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jadi marilah kita mengambil kesempatan yang baik ini untuk kembali kepadanya. Karena pintu rahmat selalu terbuka bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lewat peristiwa Yunus ini kami belajar bahwa Tuhan tidak pernah berniat untuk menghukum anak-anak-Mu ini. Walaupun kami melakukan banyak pelanggaran, tetapi Engkau senantiasa ingin membawa kami untuk kembali ke jalan yang benar. Berbagai kesempatan yang Tuhan berikan lewat hamba-hamba Tuhan, lewat saudara bersaudara untuk mengingatkan kami akan dosa dan kesalahan kami karena meninggalkan Engkau. Sadarkan kami bahwa di dalam Engkau kami aman, mampukan kami untuk terus berdiri menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Di tengah situasi yang sulit saat ini, banyak keluarga bergumul. Kehidupan perekonomian juga sulit. Kami mohon kiranya Tuhan kuatkan kami untuk terus kembali kepadamu. Dengan rendah hati kami boleh datang kepada Tuhan, mengakui ketidakberdayaan kami, mengakui ketidakpercayaan kami akan kuasa-Mu. Maka kami akan menerima rahmat-Mu, anugerah-Mu yang besar. Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan membawa kami di dalam naungan, di dalam kasih-Mu yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mohon jemaat berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupannya. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kesempatan bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersama naikkan pujian penebus, dengarlah.
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di hadapan-Mu kami boleh datang dan menyampaikan syukur kami, menyampaikan permohonan kami, dan banyak hal yang bisa kami sampaikan dari mimbar ini ataupun dari saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Karena kami punya keyakinan bahwa Tuhan mau mendengar doa kami. Kami berdoa untuk pemulihan kesehatan Bapak Ferry, Ibu Ngadina, Ibu Saliem, Ibu Yuli, Saudara Wawan. Demikian juga untuk Ibu Hartini dan juga Ibu Efri. Mereka sudah kembali ke rumah dan kami percaya bahwa pemulihan yang sempurna hanya datangnya dari Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada satu sukacita bagi mereka karena memasuki hari-hari anugerah Tuhan dan merasakan betapa Tuhan memelihara mereka dengan sempurna. Untuk Saudari Dwi Tsunami, untuk Diaken Roni, untuk Ibu Watini, Ibu Mas Uda, Saudara Wahyu, Ibu Lili, Ibu Suprati, dan Bapak Trihardi. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu bagi mereka. Demikian juga untuk buah kandungan yang Tuhan karuniakan kepada Ibu Novi Indriani. Kami percaya sukacita yang sama juga dinikmati oleh keluarga ini. Kami berdoa untuk pertumbuhan rohani jemaat-Mu. Dalam situasi seperti sekarang ini tidak mudah bagi kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai hamba Tuhan maupun majelis dalam pemeliharaan rohani kami. Tetapi kami percaya Tuhan Roh Kudus akan menolong kami untuk saling mendukung, saling menolong satu dengan yang lain. Demikian juga untuk kesehatan, untuk pergumulan, perekonomian, pekerjaan. Dan kami percaya bahwa anak-anak yang studi pun tidak mudah, baik yang dari TK sampai perguruan tinggi. Kami mohon kiranya Tuhan beri semangat dan kesukaan untuk menempuh studi dengan cara yang berbeda dari pada umumnya. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa juga untuk komisi-komisi yang ada di GKMI Jekulo. Secara khusus untuk Komisi Perempuan Maria, kami berdoa untuk pengurus, untuk program kerja dan peran anggota, baik sebagai ibu maupun istri, di dalam keluarga dan pergumulan masing-masing ibu. Kami percaya Tuhan mengerti karena Tuhan memberi mereka kekuatan khusus untuk menjadi penolong dalam keluarga. Demikian juga untuk kaum pria komplit dengan segala usaha untuk membangun persekutuan ini. Kami percaya Tuhan juga akan menjadikan para pria menjadi ayah dan kepala keluarga yang baik di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seringkali merongrong keutuhan keluarga. Jadikanlah para pria kami menjadi bahagian yang penting dalam membangun keluarga dan juga gereja ini. Demikian kami juga berdoa untuk Pos PI Poncomulyo dengan segala pergumulan yang ada, untuk peran serta saudara-saudara kami di sana, di tengah-tengah desa, dan juga untuk pertumbuhan rohani mereka, dan penjangkauan jiwa dan kesaksian hidup mereka di tengah-tengah masyarakat. Kami tahu banyak orang yang tertarik dengan Yesus, tapi mereka masih takut. Tapi kami percaya biarlah saudara-saudara kami di sana menjadi bagian yang menyukakan hati Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang hidup. Semua jemaat senior kami dan tiap-tiap jemaat dengan berbagai pergumulan yang ada, kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau ada untuk mereka. Mampukan kami, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, untuk terus berjuang bersama, bergandeng tangan untuk tetap hidup di dalam Tuhan, untuk menjauhkan kekhawatiran dan rasa takut yang berlebihan, dan tetap berharap kepada Tuhan bahwa segala yang kurang nyaman pada saat ini akan berakhir. Dan kami tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi kami tahu Tuhan akan menuntun kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, serta Kabupaten Kudus dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada, dan tenaga medis dalam upaya pengendalian penyebaran virus corona di masa normal yang baru ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Secara khusus juga untuk Ibu Kota Jakarta. Kami percaya bahwa keluarga kami di sana juga, gereja-gereja Tuhan di sana juga mengalami kesulitan. Tetapi mampukan mereka untuk terus taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah, supaya semua masalah berkaitan dengan COVID-19 ini boleh berakhir, paling tidak meminimalisir korban
yang berjatuhan. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Resnu Titi, yang saat ini juga kondisi kesehatan kurang baik. Kami mohon kiranya Tuhan beri kekuatan dengan cuaca yang berganti dan kondisi fisik yang seringkali perlu adaptasi. Tapi kami percaya Tuhan beri kekuatan kepada hamba-Mu, sehingga semua pelayanan dapat berjalan dengan baik dan istirahat yang cukup untuk melanjutkan bagian-bagian pelayanan yang sudah Tuhan siapkan bagi hamba-Mu dan di tengah-tengah pelayanan bersama di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk anggota keluarga kami senior yang ada di luar kota. Kami berdoa untuk Ibu Junaidi, Ibu Lim Yohana. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka di tengah-tengah keluarga mereka, supaya mereka terus bertumbuh dan bertambah di dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Dan berkati keluarga-keluarga mereka, supaya mereka juga dipenuhi dengan kasih dan kesabaran dan sukacita. Demikian juga keluarga senior kami yang ada di Jekulo dan dimanapun mereka berada, kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak hal yang ada di hati kami masing-masing, baik yang bisa diucapkan, tapi juga kadang begitu sulit untuk terungkapkan karena begitu banyak beban. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kami mengungkapkan isi hati kami kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dan kesediaan-Mu mendengar setiap seruan doa kami. Karena kami bawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita, baik itu berupa ucapan syukur dan perpuluhan mungkin kita siapkan, dan saya undang jemaat berdiri dan kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, inilah syukur kami, persembahan kami yang sudah kami siapkan. Kami mohon kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini akan berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini, dan juga untuk mencukupi kebutuhan dari saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui pelayanan kami. Dan berkatilah sisa uang yang ada pada kami, agar kami mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kami dengan ucapan syukur bahwa sampai hari ini Tuhan masih memelihara kami, walaupun situasi yang kami hadapi tidak hanya secara pribadi, keluarga maupun komunitas, tetapi bangsa kami juga mengalami situasi yang tidak mudah ini. Tapi kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Terimalah persembahan kami Bapa, terimalah diri kami. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan pujian, berilah yang baik, berilah yang baik.
Setelah kita menerima rahmat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, maka ada perubahan ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita imani dengan menaikkan pujian, sejak ku terima Yesus. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ya, Bapak Ibu sekalian, ibadah yang kita laksanakan di rumah masing-masing telah selesai. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya terus menyertai kita sepanjang minggu yang ada di depan kita ini. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan, selalu mencuci tangan, dan jika keluar rumah untuk bekerja atau melakukan aktivitas yang mungkin sangat penting, jangan lupa selalu menggunakan masker kain dan menerapkan jaga jarak aman. Dan kita terus berdoa dan berharap bersama dengan komunitas kita, keluarga kita, bahkan bangsa kita, agar COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan memberkati.